Tapi para jamaah sekalian, kita mulai kajian pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah di ruang Zoom dan live via Facebook, di mana pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita ya seperti biasa dari dua kitab. Pertama dari ringkasan hadis-hadis seputar puasa, dan yang kedua insyaallah nanti akan kita lanjutkan ke kitab Tazkiyatun Nufus. Adapun yang pertama para jamaah ya, hadis ringkasan atau buku atau kitab ringkasan hadis-hadis puasa karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah, di mana kita masuk hadis ke-19 pada kesempatan kali ini. Baik, kita baca. Qala al-musannifu hafizahullah, Syekh mengatakan al-haditsu tasi' asyara, hadis ke-19. Fi hukmil haidhi wan nufasa'i, hukum wanita haid dan nifas. Ini seputar puasa, hukum mereka berdua bagaimana? Ya, pada kesempatan kali ini insyaallah akan kita sampaikan. An Mu'adzah binti Abdullah Al-Adawiyah qalat. Dari Mu'adzah binti Abdullah Al-Adawiyah, dia berkata, sa'altu Aisyata radhiyallahu anha. Ya, faqultu, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, lalu aku berkata, ya, ma balul haidhi taqdi shauma wala taqdi sholata. Wahai Aisyah, ya, mengapa wanita haid itu wajib mengqadha puasa tapi dia tidak wajib mengqadha salat, ya. Faqalat, lalu Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, ya, ahruriyatun anti, ya, ternyata sebelum dia menjawab ditanya dulu apakah anti ini, ya, termasuk dari orang-orang Haruriyah, ya. Siapa Haruriyah itu? Ya, di catatan kaki ada sebenarnya, ya. Haruriyah adalah penisbatan kepada desa di Irak, ya, yang dekat kota Kufah. Di sana adalah tempat pertama kali sekte Khawarij, ya, yang keluar dari ketaatan pada Khalifah Ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Sehingga mereka ketika pergi ke kota Al-Haruriyah itu, ya, mereka kemudian dinisbatkan kepada daerah tersebut sehingga disebut sebagai Al-Haruri, satu orangnya, ya, atau kelompoknya Al-Haruriyah. Jadi mereka adalah orang-orang Khawarij, ya. Mereka adalah orang yang begitu ekstrim dalam beragama, ya. Dan di antara pendapat mereka, ya, bahwa wanita haid itu wajib mengqadha salat sebagaimana puasa, ya. Mengerikan. Oleh karenanya Aisyah bertanya, ahruriyatun anti, apakah anti ini adalah seorang Haruriyah, seorang Khawarij, ya. Kemudian Mu'adzah menjawab, qultu lastu biharuriyatin. Wahai Aisyah, aku bukan seorang Haruriyah, bukan seorang Khawarij. Walakinni as'alu, ya. Akan tetapi, ya, tujuanku adalah untuk bertanya. Jadi dia benar-benar bertanya karena tidak paham. Ya, kemudian qalat, Aisyah menjawab, kana yusibuna dzalik, ya. Dahulu, ya, kami pernah seperti itu, yaitu pernah haid, ya. Kemudian fa nu'maru biqada'is shaum, dan kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, wala nu'maru biqada'is shalah, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat, ya. Muttafaqun alaihi, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi para jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ini adalah ketetapan syariat, ya. Syariat memerintahkan bahwa puasa wajib diqadha, adapun salat, ya, tidak wajib diqadha atau tidak ada qadha, ya, tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Dan sebagaimana insyaallah nanti akan kita bahas, ada penjelasan
dari beliau. Ini termasuk dari keringanan yang Allah berikan pada para wanita khususnya. Taib. Kemudian dia mengatakan al-hadisu dalilun ala anna al-haidha wa mithluha an-nufasa bil ijma' la yahilu lahum as-shaumu. Hadis ini adalah dalil ya bahwa wanita yang haid ya, demikian pula wanita yang nifas dengan kesepakatan para ulama ya bahwa keduanya tidak diperbolehkan berpuasa ya, tidak boleh baginya untuk berpuasa. Wa annahuma tuftirani ramadhana wa taqdiyan ya. Namun keduanya ya berbuka yang membatalkan puasa di bulan Ramadan dan wajib untuk mengqadha ya, wajib untuk mengqadha. Wa qad warada fi hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dan ada sebuah hadis ya riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda ya, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum ya, bukankah wanita itu ketika haid ya maka dia tidak boleh salat dan tidak boleh berpuasa ya. Qulna ya, para wanita mengatakan bala ya, atau para sahabat mengatakan bala, tentu saja. Kemudian Rasulullah mengatakan fadzalika min nuqsani diniha, dan ini termasuk dari kekurangan agama wanita ya. Dari sisi ini wanita kurang dalam beragama ya, karena ketika dia diam tidak diam ketika haid, tidak sholat, tidak puasa ya, maka ada yang kurang di situ ya. Hanya saja bagi para wanita ketika melaksanakan hal tersebut, yaitu diam tidak melaksanakan ketika dia menaati perintah Allah ya, jadi dia diam tidak sholat dan tidak puasa dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, maka baginya pahala karena itu adalah ibadah ya, karena dia menaati perintah Allah, dan siapa saja yang menaati perintah Allah maka baginya pahala ya. Kemudian penyusun mengatakan wa hadza min rahmatillahi taala bin nisa, dan ini termasuk ya rahmat Allah bagi para wanita ya. Dari sisi apa? Fa inna sholata tatakarraru kulla yaumin, karena salat itu terus berulang setiap hari ya. Kita diwajibkan semuanya dalam sehari salat 5 waktu ya, bisa jadi lebih ya. Sementara wal haidu yatakarraru kulla syahrin ghaliban, adapun haid ya berulangnya itu hanya sebulan sekali, ini secara umumnya. Fa ilzamuha biqada'i shalah fihi masyaqqatun, maka ketika wanita diwajibkan untuk mengqadha salat ya, maka akan berat bagi mereka ya, akan berat bagi mereka. Sebagian ada yang 6 hari, ada yang 7 hari atau bahkan lebih dari itu ya tidak salat, yang kemudian diwajibkan mengqadha, maka berat bagi wanita, dan itu terulang setiap bulan ya. Adapun dan itu terulang setiap bulan ya untuk masalah haid ini, seperti ini seandainya itu diwajibkan, sehingga akan sangat berat ya. Wa fi ta'abbudi bi ada'iha ba'dal haidhi ghinan 'an ta'abbudi bi qada'iha ya. Dan beribadah ya, dan melaksanakan ibadah setelah haid ya, yaitu melaksanakan ibadah setelah haid, maka itu sudah cukup dari beribadah dari mengqadanya. Ya, jadi Allah berikan kemudahan ya, ibadah yang sebelumnya dan setelah ini itu sudah mencukupi bagi wanita. Wa maslahatu ta'abbudi biha la tafutu bi tarki qada'iha, dan kemaslahatan beribadah ya, dengan salat itu tidak terlewatkan dengan tidak melakukan qada ya. Maka itu ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan cukup ya dengan hal tersebut, dan Allah pun tidak mewajibkan bagi mereka untuk mengqada. Kemudian berbeda dengan puasa, wasaumu ibadatun sanawiyah. Adapun puasa ini adalah ibadah yang bersifat tahunan ya. Laisa fi qada'iha masyaqqah ya, dalam mengqadanya tidak ada kesulitan, tidak ada keberatan ya. Bal fihi maslahatun lil mar'ah, bahkan sebaliknya ada kemaslahatan bagi wanita padanya. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ini aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang tentu saja kita wajib mengimaninya, dan bagi para wanita wajib untuk melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian kita lanjutkan. Wa idza hadatil mar'atu aw nufisat fi juz'in. Nah, ini masalah lagi ya, seandainya datang haidnya seperti yang digambarkan oleh beliau, bagaimana hukumnya ya. Baik, kita baca. Wa idza hadatil mar'ah aw nufisat fi juz'in minan nahari ya, fasada shaumu dzalikal yaum. Apabila seorang wanita dia haid ya, atau dia nifas, jadi mulai keluar darahnya haid itu atau nifasnya ya pada bagian dari siang hari ya, maka rusak puasanya ya, tidak sah puasanya. Walau qablal ghurubi bilahdhatin, meskipun sesaat sebelum tenggelam matahari.
Ya, beberapa menit sebelum tenggelam matahari, ketika piringan matahari masih tampak, ya kemudian ternyata keluar darahnya, ya maka rusak puasanya, tidak sah. Wa wajaba 'alaiha qada'u dzalikal yaumi, dan kewajibannya adalah mengqadha hari itu. Illa an yakuna tatawwuan. Nah, itu kalau untuk puasa wajib ya. Kecuali kalau ya puasa yang dikerjakan adalah puasa sunnah, puasa tatawwu. Faqada'uhu tatawwu'un. Maka hukum mengqadanya juga adalah tatawwu ataupun sunnah ya. Li'annal qada yahkil ada. Karena hukum qada ini tentu kedudukannya seperti hukum pelaksanaan awalnya. Yang wajib ya wajib berarti. Yang sunnah atau tatawwu maka demikian pula hukumnya sunnah ya. Taib. Kemudian lalu bagaimana dengan wanita yang seperti itu ya? Beliau mengatakan wa tuftiru sirran. Namun ya hendaknya dia ketika berbuka atau ketika makan minum ya, maka hendaknya dia rahasiakan, tidak di depan umum ya. Li'annahu sababun khafiyun, karena sebab ini adalah sebab yang khafi, yang tidak tampak ya. Untuk masalah haid dan nifas ini khususnya haid, maka ya, tidak semua orang tahu ya. Mungkin hanya suaminya, hanya orang yang di rumahnya saja yang tahu. Oleh karenanya jangan dia jalan-jalan sambil makan, sambil jajan ya dan seterusnya. Ini tidak sepatutnya ya karena sebabnya khafi ya. Wala tu'linuhu, dan jangan dia umumkan, dia sampaikan ke orang-orang saya sedang tidak berpuasa ya, lari ke sana lagi saya tidak sedang berpuasa, ngomong sama tetangga. Nah, ini tidak penting hal seperti ini ya. Li'alla tajurrah tuhmatu ila nafsiha, supaya dia tidak dituduh dengan macam-macam ya, supaya tidak dituduh dengan macam-macam. Sebagian orang kan tidak butuh klarifikasi, langsung melihat orang makan, minum ya langsung diolok-olok atau langsung di-share ya, atau macam-macam lah ya. Ini realita yang ada. Aw yaghtarra bihal jahilu, atau bisa jadi orang yang bodoh itu tertipu dengan hal ini, orang yang tidak tahu ya, orang yang tidak tahu ya, itu tertipu dengan hal tersebut. Fayadhunna annal fitra jaizun bila udhrin, sehingga bisa jadi dia mengira, orang yang tidak tahu ini, orang yang bodoh ini ya, bahwasanya boleh berbuka tanpa udzur ya. Dengan kata lain boleh membatalkan puasa atau boleh tidak puasa tanpa ada udzur. Nah, oleh karenanya ini dihindari ya, kalau mau makan minum di rumah tentu saja ya, itu pun hendaknya tidak ditampakkan juga pada yang sedang berpuasa, kepada anak-anaknya ya, karena sebabnya khafi, sebabnya adalah tersembunyi ya. Dan masalah darah kebiasaan ini ya tentu ketika dia tidak mengabarkan kepada siapa-siapa, yang tahu hanya dirinya saja. Nah, itu kalau keluar darahnya itu ya sesaat sebelum tenggelam matahari ya, maka batal. Kemudian fa in ahassat bi'aradil haid min waja'in aw intiqal. Namun ketika seorang wanita itu baru merasakan gejala-gejala haid ya, seperti rasa sakit ya, atau apa namanya, seperti ada darah yang hendak keluar ya. Tapi walam yanzil syai'un illa ba'dal ghurub. Tapi tidaklah darah tersebut keluar kecuali ya setelah tenggelam matahari ya. Setelah tenggelam matahari, dengar azan ya, yang benar-benar adanya setelah tenggelam matahari, ya sesaat setelah itu kemudian darahnya keluar, maka fasumuha sahihun, maka puasanya sah, puasanya benar dan tidak ada kewajiban untuk mengqadha ya. Dan hukumnya kemana ini dikaitkannya, digantungkannya? Li'annal hukma mu'allaqun biwujudil haidhi walam yujad ya. Karena hukumnya adalah digantungkan kepada ada tidaknya haid. Dan pada saat itu ketika belum ada haid, belum ada darah yang keluar, maka tentu saja tidak dihukumi dia sedang haid ya. Meskipun ada rasa-rasa sakit ya di perutnya. Baik. Wa idza tahurat al-haidu asna'a nahar ya. Asna'a nahari Ramadan, apabila seorang wanita yang haid itu mulai suci ya, bersih di siang hari bulan Ramadan, lam yasihha shamu dzalikal yaum. Nah, ini kalau tadi ketika turun haid atau keluar haidnya. Nah, kalau sekarang ketika dia sudah mulai suci, setelah haid kemudian suci ya. Jadi apabila wanita yang haid itu sucinya di siang hari bulan Ramadan ya, maka dia tidak sah puasa pada hari itu, ya tidak boleh. Dan ketika dia melakukannya maka tidak sah puasanya. Karena sebelumnya apa? Liwujudi ma yunafis shiyam fi awalihi. Karena ada hal yang bertentangan dengan puasa ya pada awal harinya, yaitu masih ada darah haid ya. Namun bagaimana ketika hal tersebut terjadi ya? Maksudnya dia sudah suci ya, bagaimana semestinya dia? Nah, ini ada khilaf di antara ulama.
Wa min ahlil ilmi man qala, di antara para ulama ada yang berpendapat tumsiku baqiyatal yaumi ihtiraman li zamani ma'a wujubil qada. Ya, dia hendaknya menjaga diri ya dari sisa hari yang ada. Ya, maksudnya berarti dia tidak makan, tidak minum ya, karena untuk menghormati waktu yang ada, waktu puasa di bulan Ramadan ya, yang kemudian dia pun wajib mengqadha. Kalau wajib mengqadha tentu pasti ya, itu adalah keharusan. Yang menjadi masalah di sini apakah dia apa? Menjaga diri dari makan dan minum ya, atau boleh tetap makan dan minum ya. Nah, yang pertama mengatakan hendaknya dia menjaga diri dari makan dan minum untuk menghormati harinya, hari Ramadan atau puasa siang hari. Wa minhum man qala, di antara mereka ada yang berpendapat la tumsik li adami istifadatiha min hadal imsak ya. Ya, dia tidak mengapa, tidak perlu menahan diri dari makan, minum dan lain-lain ya. Karena tidak ada faedahnya dia dari menahan tersebut ya, dari menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Di kaunil qadha'i wajiban alaihi, karena memang qadha'nya itu nanti pun wajib atasnya ya. Wa hadza azhar, dan ini yang lebih kuat, dan ini pendapat yang dipilih oleh beliau Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wallahu a'lam ya. Dan beliau mengatakan Allah yang mengetahui, yang lebih tahu dalam masalah ini. Ya, oleh karenanya ini ada perbedaan pendapat. Ada beliau mengatakan ya, tidak mengapa seandainya dia tetap makan dan minum ya, meskipun sudah suci ya, dan karena nanti dia tetap wajib untuk mengqadha ya. Baik. Kemudian beliau melanjutkan wa idza tahurat lailan fi Ramadan. Nah, ini masalah lagi ketika dia sucinya, tadi sucinya di siang hari. Sekarang ketika sucinya di malam hari. Apabila sucinya dia di malam hari dalam bulan Ramadan. Walau qabla al-fajri bilahdhatin, ya, meskipun sesaat sebelum fajar, ya. Anggap saja ketika makan sahur, orang makan sahur keluarga ya. Kemudian dia bangun, kemudian memeriksa, ternyata bagaimana? Ternyata darahnya sudah berhenti ya. Nah, ini bagaimana? Nah, kita baca. Yaitu bi'an in qata'ad damu wa ra'atit tuhra, di mana darahnya sudah terputus, sudah berhenti, dan dia melihat sudah suci, wajib 'alaiha shaum, maka wajib baginya untuk berpuasa ya. Itu kalau sebelum fajar ya. Kalau sudah suci sebelum fajar. Kalau suci setelah fajar tentu masuk ke dalam yang pertama tadi, pembahasan yang pertama yang sebelumnya, bahwasanya puasanya tidak boleh baginya untuk berpuasa karena di awal hari sudah haid ya, atau masih ada haid. Jadi wajib alaiha shaum, wajib baginya berpuasa ketika sucinya ini sebelum fajar, masih punya hanya sesaat saja. Li'annaha min ahli shiyam, karena dia termasuk dari orang yang wajib untuk berpuasa, orang yang sudah terpenuhi padanya syarat-syarat wajib puasa dan syarat-syarat sah puasa. Walau lam taqtasin illa ba'da tulu'il fajri, meskipun eh, dia tidak mandi kecuali setelah terbit fajar ya. Ketika setelah terbit fajar, maka ini tidak masalah ya. Maka ini tidak masalah. Mandinya nanti tidak masalah. Kama taqaddam, sebagaimana yang sudah disampaikan. Dan ini juga sudah kita sampaikan pada beberapa pembahasan yang lalu ya, seseorang yang pada malam hari ya dalam keadaan janabah, kemudian dia sahur ya, kemudian mandinya diakhirkan setelah masuk fajar, maka tidak mengapa. Demikian pula wanita yang haid ya, ketika sucinya sebelum fajar ya, kemudian dia sahur, adapun mandinya atau bersucinya atau mandi besarnya setelah terbit fajar, ya, setelah adzan, maka tidak mengapa. Ini diperbolehkan ya. Dan beliau mengatakan li'annal ightisala laisa syartan fi shaumi, karena mandi itu bukan syarat berpuasa. Ya, tidak ada ulama mengatakan bahwasanya di antara syarat berpuasa adalah harus dalam keadaan mandi, maksudnya suci dari janabah atau suci dari haid ya. Maksudnya adalah setelah mandi dari haid, tidak ya. Yang jelas sudah terpotong haidnya, adapun mandinya diakhirkan tidak mengapa ya. Tidak ada syaratnya mandi dari haid atau mandi dari janabah. Wa idza tahurat an-nufasa. Nah, ini untuk wanita yang nifas ya. Apabila wanita yang nifas itu sudah suci qoblal arba'in, sebelum 40 hari, wajib 'alaiha an tasuma idza kana dzalika fi Ramadan. Maka wajib baginya untuk berpuasa ketika itu di bulan Ramadan ya. Wa taf'alu ma taf'aluhu tahirat ya. Dan dia wajib melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang suci ya.
maka dia boleh melakukan boleh melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang yang suci, wanita yang suci, ya. Li'annahu la hadda li aqalli nifas, karena tidak ada batasan minimal untuk waktu nifas, ya. Untuk waktu nifas tidak ada batasan minimalnya, adanya maksimalnya yaitu 40 hari. Ya, seandainya seseorang setelah nifas, setelah sepekan bersih, ya wajib berpuasa, wajib sholat. Setelah 2 pekan atau 3 pekan, ya, atau 30 hari, 35 hari, intinya sebelum 40 hari, ya kemudian sudah suci, maka wajib baginya melakukan hal-hal yang diwajibkan bagi orang yang dalam keadaan suci. Nah ini untuk darah haid dan nifas, ya, hukumnya sama. Wa ammal istihadah, adapun istihadah ini darah yang lain, ya, darah yang selain dari haid dan nifas. Untuk haid dan nifas, ya tentu saja tidak boleh sholat, ya, tidak boleh berpuasa, ya, dan seterusnya. Adapun istihadah ini berbeda, ya. Adapun istihadah kata beliau, wa ammal istihadatu, adapun wanita yang terkena darah istihadah, ya, yang keluar darinya darah istihadah, fala tamna as-shauma, maka tidak menahan diri dari berpuasa. Hal tersebut tidak menghalanginya untuk berpuasa, ya. Jadi wajib tetap berpuasa dan wajib sholat. Li'anna an-nassa warada fi damil haidhi wa nifas. Karena nas-nas dalil-dalil yang ada itu, ya, untuk menjelaskan masalah haid dan nifas, ya. Wa li'anna damal istihadati mustamirrun, ya. Demikian pula karena darah istihadah itu terus-menerus, ya. Wa damul haidhi muaqqatun. Adapun darah haid itu, ya, terkadang saja, ya. Dia bersifat temporary, ya. Walianna damal istihadati la yamna as-shalah. Demikian pula karena darah istihadah itu tidak menghalangi dari salat. Jadi tetap wajib salat, ya. Wala tawaf bil bait. Demikian pula tidak menghalangi dari tawaf di sekeliling Ka'bah, ya. Fakadzalika siyam, maka demikian pula untuk puasa, ya. Ketika salat tawaf boleh bagi wanita yang istihadah, maka boleh juga baginya untuk berpuasa. Wa hadza bi ijma'i ahlil ilmi, dan ini dengan kesepakatan para ahlul ilmi, para ulama, wallahu alam, dan Allah yang maha tahu, ya. Jadi jelas, ya, untuk darah haid dan nifas hukumnya seperti apa, dan istihadah itu seperti apa. Ya, istihadah ini darah yang terkadang keluar bagi kepada wanita, ya, dari wanita yang, dan itu bukan darah haid, ya, bukan darah nifas, ya. Terkadang bisa jadi berbeda waktunya dengan darah haid, namun terkadang bisa nyambung dengan darah haid, ya. Oleh karenanya wanita hendaknya benar-benar berhati-hati. Yang biasa dia haid 6-7 hari sudah putus, berarti sisa waktu yang ada itu adalah darah istihadah, dan dia dalam keadaan suci, ya, dan dia dalam keadaan suci. Dan uniknya untuk masalah ini haid, ya, khususnya atau demikian pula istihadah, ya, ini adalah sesuatu masalah yang tidak mudah, ya, untuk secara prakteknya, karena terkadang satu sama lain antara wanita itu berbeda-beda, ya. Oleh karenanya hendaknya ketika belum paham, ya, segera tanyakan kepada ahlinya untuk masalah-masalah seperti ini, ya. Wallahu a'lam. Dan terakhir para jamaah, seperti biasa beliau berdoa pada Allah, ya. Allahumma ya Allah, Rabb Jibril wa Mikail, ya, Rabb malaikat Jibril dan Mikail, wa Rabb Israfil, dan Rabb malaikat Israfil, na'udzubika min adzabil qabri, ya Allah kami memohon perlindungan padamu dari azab kubur, wa min harin nar, dan dari panasnya neraka, wa na'udzubika min qalbin la yakhsha, dan kami berlindung kepadamu dari hati yang tidak bisa khusyuk, wa min du'ain la yusma, dan dari doa yang tidak didengar, yang tidak diijabahi, tidak dikabulkan, wa min nafsin la tashba, dan kami berlindung padamu dari jiwa yang tidak pernah puas, wa min ilmin la yanfa, dan kami berlindung kepadamu ya Rabb dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan sebaliknya kita mohon pada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Waghfirillahumma lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin, dan ya Allah, ya, berilah ampunan pada kami dan kedua orang tua kami dan untuk seluruh kaum muslimin. Nah, ini para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, apa yang bisa disampaikan dari yang pertama, kita pertama, ya, mukhtasar ahaditsus shiyam, ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, ya. Wallahu a'lam. Dan sesaat lagi nanti untuk teman-teman yang di Facebook, kita akan putus terlebih dahulu, ya. Selanjutnya nanti kita akan nyambung lagi untuk kitab yang kedua, ya.